sehingga dia energinya kalah dengan energi uang. Ya, dia kesedot dengan magnetnya uang, sehingga dia karena sangat senang sekali pada uang, bahagia dengan uang, maka dia utang pun diusahakan, jual apapun dia jual, ikut judi dan sebagainya. Jadi dia energinya kalah dengan energi uang atau magnet dari uang. Nah, sebaliknya orang-orang kaya ini dia tadi state-nya kan bagus tadi. Nah, dia mempunyai kekuatan energi yang tinggi terhadap uang. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi dengan saya, Trainer Awir Faisal. Kalau kalian ingin tahu kurikulum vitae saya atau ingin mendownload buku-buku bestseller saya di Gramedia, silahkan cari di bio saya di bawah ini. Di sana sudah tersedia semua link-linknya. Ini adalah TOT NLP yang ke-33. Ya, tadi di TOT NLP yang ke-33 ini kita ambil topik yang sekarang ini lagi marak menjadi masalah masyarakat dan terutama pemerintah, ya, yaitu masalah judi online. Ya, judi online, dan yang memprihatinkan yang ikut judi itu bukan hanya masyarakat bawah seperti biasanya, ya, bukan masyarakat miskin, tetapi justru yang ikut judi itu anggota-anggota DPR, wakil rakyat yang terhormat, ya, RASN, pengusaha dan lain-lain. Oke, tapi bagi kalian yang belum subscribe, tolong like dan subscribe dulu supaya nanti kalau ada topik-topik menarik lainnya, kalian akan dapat pemberitahuan dari saya. Oke, terima kasih kalian sudah like dan subscribe. Judi online yang bisa menguras harta mereka yang sudah mereka cari, itu bisa ludes, ya, karena memang mereka berhadapan dengan mesin yang canggih, tidak mungkin bisa menang. Teman-teman sekalian, menurut artikel yang berjudul The Cultural History of China's Gambling, dijelaskan di sana bahwa dalam sebuah annual conference pada bulan November 2017, ya, dijelaskan bahwa sejarah perjudian itu sudah tua sekali, ya. Jadi sudah berusia kira-kira 4.000 tahun yang lalu. Jadi sudah mendarah daging, dan dulu dimulai dari Cina, kemudian merambah masuk ke Indonesia, ke barat dan seterusnya. Jadi waktu itu asalnya sebenarnya bukan judi, tapi sebuah permainan kecerdasan namanya Liu Bu, ya. Dari Liu Bu itu sebenarnya dulu permainan kecerdasan, tidak pakai uang, tapi kemudian berkembang menjadi taruhan uang, ya, akhirnya menjalar ke seluruh dunia. Nah, sebenarnya seperti apa proses psikologi, ya, psikologinya penjudi seperti apa? Jadi ketika seseorang berjudi, itu, ya, itu terjadi proses stimulus, ya, ada sebuah stimulus rangsangan berupa pelepasan dopamin di otak. Jadi dopamin itu sama dengan rangsangan seksual, itu sama, ya, rangsangan sama, yang berupa neurotransmitter yang terkait dengan rasa senang dan kepuasan. Ya. Jadi ada rasa ketika berjudi itu bukan main nikmatnya, gitu, ya, jadi senang sekali, ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ada belief, ya. Jadi ada belief, sebuah keyakinan dalam diri orang penjudi itu bahwa dia akan menang. Dia membayangkan akan punya uang yang setumpuk, ya, akan kaya raya dengan tempo yang sangat cepat, gitu. Nah, ini adalah sebuah belief, ya. Nah, dan juga mereka berkeyakinan bahwa ini yang agak aneh, guys. Jadi bahwa angka itu bisa diramalkan, ya. Jadi dengan melihat angka-angka yang sudah keluar itu seakan-akan dia punya keyakinan bahwa ini angka yang keluar, maka ada ramalan-ramalan itu, angka itu. Tapi sebenarnya itu adalah nonsense. Tapi karena sudah menjadi belief, ya,
Nah, ini susah ini untuk mereka diubah. Zaman dahulu, ketika saya masih kecil itu ada judi yang sebenarnya agak fair, ya namanya lotre gantung namanya. Lotre gantung. Jadi lotre gantung itu maksudnya memang angka yang mau dikeluarkan itu sudah dimasukkan dalam sebuah kotak begitu, kemudian digantung di tempat yang semua orang bisa melihat. Ya, jadi semua orang tahu bahwa tidak mungkin direkayasa karena sebelum angka itu ditebak sudah digantung dulu di sebuah tiang yang tinggi. Nah, nanti pada saat pembukaan nanti diturunkan lagi, dikerek, baru dibuka. Nah, itu fair waktu itu ya. Kalau sekarang menggunakan algoritma, jadi apakah mereka tidak tahu yang ikut judi online itu bahwa si operator komputer ini dia bisa melihat dengan algoritma itu angka mana yang banyak eh, diletakkan taruhan gitu. Tentu saja mereka akan bisa memilih kan. Nah, dicari yang paling banyak disukai itu mana ya, tapi yang tidak besar angkanya, kemudian dikeluarkan itu. Jadi pertama mereka senang, gembira sekali. Wah, sukses berhasil. Kemudian dicoba lagi terus, pasang lagi, ya lebih besar lagi, keluarkan lagi. Tapi yang bukan yang pasangan besar. Nah, nanti kalau sudah mereka menjadi kecanduan, baru nanti dihabisin mereka. Jadi nanti angka yang paling banyak dipasang itu tidak mungkin keluar. Sehingga mereka ludes uangnya. Karena ada akumulasi biasanya guys. Karena mereka nafsu, emosi akhirnya karena menang, ditaruhkan lagi uangnya itu. Misalnya 1 juta, menang jadi misalnya 10 juta. Itu misalnya. Maka 10 juta dimasukkan lagi. Menang lagi jadi 100 juta, dimasukkan lagi. Akhirnya terakhir ketika sudah sangat besar yang memberikan taruhan maka tidak keluar. Nah ini, jadi ya keyakinan itu adalah nonsense, ya nonsense. Dan yang ketiga ada sensasi, gitu ya. Jadi sensasi ini memang semua orang bermimpi jadi orang kaya. Tapi penjudi ini sangat ekstrim sensasinya. Jadi mereka ingin jadi orang kaya, tetapi secara mendadak. Nah ini kalau Anda termasuk punya sensasi impian ini, Anda termasuk rawan untuk eh, apa namanya terjangkit judi online ya. Hati-hati. Jadi seberapa tinggi impian itu tetap harus mengikuti logika ya. Jadi misalnya kalau bisnis Anda itu hanya nilai puluhan juta, tidak mungkin Anda mendapatkan uang 1 miliar. Ya, kalau Anda bisnisnya hanya ratusan juta, nggak mungkin Anda memberikan puluhan miliar. Ini sudah logika. Nah, ini penting sekali. Oke, guys. So, ya, karena mereka sudah adiktif tadi ya, 3 hal tadi buat adiktif itu, nah maka terapinya juga harus dibongkar pasang mindset dulu ya dengan NLP, Neuro Linguistic Programming. Nah, ini terapi yang pertama. Terapi yang pertama adalah dengan cara mengubah paradigma tentang uang. Nah, ini. Menurut riset, ya, menurut riset, ternyata paradigma orang-orang miskin dengan orang kaya itu ternyata bertolak belakang. Ya, tentang psikologi orang kaya dan psikologi orang miskin. Nanti cocokkan Anda ini termasuk yang mana. Ya. Kalau Anda ternyata psikologinya termasuk psikologi orang miskin, hati-hati ya, diubah mindsetnya. Jadi begini, bagi orang-orang miskin, ya, ini harus riset ya, riset neuroscience, uang adalah sumber kebahagiaan. Ya, karena dengan uang itulah mereka yakin bisa menghilangkan penderitaan hidup mereka selama ini kan. Kalau dia punya uang banyak kan hilang tadi ya. Semua penderitaan selama ini dialami karena miskin itu hilang. Nah, maka karena mereka punya keyakinan bahwa uang adalah sumber dari kebahagiaan, ya, maka mereka sangat baper terhadap uang, sangat takut kehilangan uang dan sangat bahagia ketika membayangkan punya uang banyak. Nah, ini orang miskin. Nah, nanti kalian tolong dicek ya, perasaan sendiri kalau punya uang banyak rasanya seperti apa. Kalau punya utang atau sedikit rasanya seperti apa. Kalau itu Anda begitu stres tidak punya uang dan begitu gembira sekali punya uang banyak, itu mindset Anda masih miskin, masih baper ya. Hati-hati. Jadi gampangnya psikologi atau mindset orang miskin itu sangat baper terhadap uang. Nah sekarang kebalikannya. Bagi orang kaya seperti apa psikologi atau mindset orang kaya? Ternyata orang kaya itu nggak ada bapernya. Jadi bagi orang-orang kaya itu uang itu hanya sebuah alat saja, ya sebuah alat tukar saja.
Jadi orang kaya kaya seperti apapun kan mereka nggak pernah megang uangnya. Uang mereka ada di bank, uang mereka ada di bisnis, kan seperti itu. Ketika uang mereka punya uang triliunan atau ratusan miliar, puluhan miliar di bank itu kan juga nggak di bank itu, uangnya sudah lari kemana-mana, ya sudah dipinjam lagi sama orang. Ya, jadi mereka uang itu hanya sederetan angka di rekening saja. Dan ada sebuah alat, alat untuk apa? Alat untuk mendapatkan kebebasan. Nah ini, jadi kalau mereka punya uang banyak itu dia tidak diperintah-perintah orang, ya, dia bebas mau beli apapun, mau investasi apapun mereka bebas. Kemudian juga uang itu hanya alat untuk menaikkan reputasi atau prestis, ya. Jadi dihukum orang-orang kaya itu yang bicara adalah jumlah uang, ya. Mereka nggak bicara pangkat, nggak bicara titel, ya. Mereka hanya bicara uang. Yang uangnya lebih besar, mereka lebih berkuasa. Nah, itu maka uang itu hanya untuk menaikkan prestis. Nah, karena uang itu hanya alat, ya, mereka tidak baper. Karena mereka tidak baper, utang pun juga tenang saja. Nggak bisa bayar utang, tenang saja. Nih, saya sendiri termasuk dulu dekat ketika saya masih bekerja, ya belum bisnis seperti sekarang, saya dekat dengan Taipan, ya. Saya dengan dekat karena saya punya keahlian menulis sehingga bos saya itu senang kalau korespondensi pasti saya yang dibutuhkan. Nah, itu dia nggak punya utang itu tenang saja, ya. Uang nggak orang punya utang nggak mungkin akan dipenjara kan gitu. Selama masih bisa ngangsur nggak akan dipenjara. Ya, tenang saja, ya. Nah, jadi mereka nggak ada bapernya, ya. Selain itu juga mereka sudah terlatih. Selama ini kan terlatih, mereka bangkrut, rugi, untung lagi, rugi lagi, ya tenang saja. Setelah mereka bangkrut kan mereka berusaha lagi, uangnya masuk lagi. Jadi karena sudah berulang-ulang itu, akhirnya limit mereka bicara. Jadi ya sudah, biasa saja seperti itu. Nah ini bedanya orang miskin dan orang kaya, ya. Nah, kalau kalian ingin lebih detail lagi tentang psikologi orang kaya dan orang miskin, ya, nanti silahkan download, ya, nanti di bio saya di sini cari buku yang judulnya Think Like a Millionaire, yang covernya seperti di atas itu. Nah, dari di situ saya jelaskan secara detail dan bagaimana Anda mengubah mindset Anda tentang uang. Oke, jadi yang pertama ya. Jadi pertama adalah bedanya orang kaya dan orang miskin itu. Orang miskin itu sangat baper pada uang dan orang kaya dia nggak ada baper-bapernya. Ya. Kemudian yang kedua, kenapa orang bisa menjadi miskin dan kenapa orang bisa kaya? Ini yang kedua. Jadi orang-orang miskin itu adalah karena tadi baper kan. Jadi energinya kan dia baper, energinya kan negatif dari uang. Sehingga dia energinya kalah dengan energi uang. Ya. Dia kesedot dengan magnetnya uang. Sehingga dia karena sangat senang sekali pada uang, bahagia dengan uang, maka dia utang pun diusahakan, jual apapun dia jual. Ikut judi dan sebagainya. Jadi dia energinya kalah dengan energi uang atau magnet dari uang. Nah, sebaliknya, orang-orang kaya ini dia tadi state-nya kan bagus tadi. Nah, dia mempunyai kekuatan energi yang tinggi terhadap uang. Jadi tadi kalau orang miskin tadi kesedot magnet uang, sebaliknya orang-orang kaya ini perilakunya itu jadi magnet dari uang. Jadi uang itu energinya sangat kuat sekali. Uang itu seperti kesedot magnet yang mendatangi mereka, ya seperti itu. Jadi, nah kemudian yang ketiga, ini adalah bagaimana psikologi supaya kita ini tidak kesedot magnet uang, ya, tidak kalah oleh magnet uang energi kita, tapi sebaliknya kita menjadi orang yang bisa menyedot, ya, uang. Nah, magnet kita sangat kuat sekali, kita menjadi magnet dari uang. Nah, ini sebelum kita bicara itu, kita akan bicara namanya menaikkan level of focus. Nah, jadi level itu tingkatan, fokusnya adalah fokus pikiran kita. Ini ya, ini ada 4 level, ya, ada 4 level, ya. Dari level pertama, nanti silahkan juga kalian ukur sendiri, Anda di level mana, gitu ya.
Yang pertama adalah need. Need itu kebutuhan. Jadi fokus yang ada dalam pikiran Anda adalah kebutuhan hidup. Saya butuh ini, butuh itu, butuh makan, butuh sandang, butuh. Selama Anda masih fokusnya di situ, maka Anda menjadi poor, ya, orang miskin. Karena di sini kebutuhannya sangat banyak. Ya. Nah, maka nanti supaya Anda ini bisa menaikkan fokus Anda, ya, level Anda, ya, fokus Anda, maka coba sekarang naikkan levelnya ke level kedua, yaitu want. Jadi, apa bedanya dengan want? Bedanya adalah, nanti begini, dari sekian kebutuhan tadi kan bisa ada pilah-pilah yang kira-kira tidak dipenuhi pun nggak apa-apa. Maka ubahlah menjadi keinginan. Ya, hanya ingin aja. Jadi misalnya, Anda tidak punya mobil, saya ingin punya mobil. Ingin kan boleh saja, ya. Tapi enggak butuh sekarang pakai Grab aja bisa ngapain, harus beli mobil, harus merawat, harus beli BBM kan gitu, harus macet dan seterusnya, harus perawatan, bayar pajak dan seterusnya. Maka diubah aja tadi menjadi ingin, saya ingin. Sudah ketika lihat mobil ya sudah saya ingin. Selesai. Kebutuhan-kebutuhan yang tidak penting diubah jadi hanya keinginan. Ini sudah meningkat. Tapi guys, keinginan itu masih level 2. Karena keinginan ini karena membuat orang menjadi bernafsu juga tadi. Ya, tadi penjudi online tadi, dia kan dari nafsu karena sangat ingin kaya. Maka naikkan level lagi menjadi dream. Apa bedanya want dengan dream? Nah, bedanya, tadi orang yang sudah level dream itu, dia bisa, ini, jadi keinginan tadi kan banyak, ingin punya mobil, ingin punya uang, ingin punya yang lain-lain ya, pokoknya yang serba komputer yang canggih, HP yang canggih, dan sebagainya, maka dicatat saja, ditulis. Ditulis semua keinginan-keinginan tadi, kemudian diberi angka tahun. Misalnya, saya ingin punya mobil tahun sekian. Nah, maka dari tahun sekarang sampai tahun itu, maka saya berusaha. Nah, kan sudah selesai begitu, terus selesai. Ketika besok Anda melihat orang pakai mobil, sudah tenang. Saya nanti juga misalnya sekarang tahun 2024. Saya target punya mobil tahun 2027 misalnya. Ya sudah, nanti saya tahun itu punya mobil. Selesai. Nggak jadi pikiran lagi. Maka level Anda menjadi dream. Nah, dream ini juga masih bisa dinaikkan lagi levelnya, yaitu menjadi yang keempat, passion. Ya, atau passion of life. Passion of life ini, menurut Anthony Robbins, adalah lose yourself in what you love. Ya, jadi lose itu hilang, ya. Diri Anda nggak penting terhadap apa yang Anda cintai. Nah, maka begini, ini pengalaman orang kaya, termasuk Anthony Robbins sendiri, ya. Dia seorang motivator yang bayarannya 2 miliar per jam. Ini pandai sekali buat passion, ya. Jadi passion itu adalah tadi emosi dari impiannya. Ya. Misalnya Anda punya impian punya mobil, ya. Maka sekarang Anda bisa menikmati impian itu kan dengan nyewa Grab. Misalnya seperti itu. Kan bisa. Itu namanya, itu gampangnya seperti itu. Maka ini Anda terapkan di pekerjaan. Misalnya ya, Anda bekerja sebagai seorang marketing misalnya ya. Anda bisa membayangkan saya menjadi seorang CEO. Maka Anda contohlah para CEO itu cara bekerjanya. Siang malam luar biasa dengan kecerdasan, keterampilan, banyak belajar, supaya menjadi CEO. Dan itu yang Anda lakukan itu Anda sangat fulfilling banget. Nah, ini sudah passion. Nah, nanti kalau kalian ingin tahu seperti apa sebenarnya passion of life itu, silahkan ya, silahkan. Nanti cari di bio saya ini, saya sudah siapkan channel YouTube-nya. Ya, nanti silahkan cari Mindset Entrepreneur 5 Amir. Sekali lagi nanti Mindset Entrepreneur 5 Amir itu bukan hanya Anda memahami passion of life, bahkan sudah saya buatkan skornya. Nanti Anda bisa mengukur passion of life Anda berapa. Kalau Anda tinggi, maka kemungkinan Anda akan bisa meraih semua impian-impian Anda. Nah, ini memang masih ada level yang lebih tinggi lagi. Nah, itu masih ada lagi purpose namanya, tapi nggak perlu kita bahas. Oke. Baik guys, nanti silahkan ya pelajari di channel YouTube saya tadi.
passion of life ya, di apa namanya mindset entrepreneur 5. Nanti kalau ada yang kurang jelas silahkan tanyakan kembali ya, dengan nulis komen di sini pasti akan saya jawab. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.